sudah tahu belum dengan burung-burung putih nan cantik ini? Baiklah, sekarang Otan kenalin ke kalian semua. Om Editor, tolong lebarin gambarnya ya. Wah, lihat teman, bukan cuma ada 2 burung, tapi ribuan. Keren. Iya, mereka memang masih berkerabat dengan bangau, makanya keduanya mirip banget. Sejak tahun 1997, sobat-sobat Otan ini datang ke Dusun Ketingan, Sleman, Yogyakarta. Mereka bersarang di pohon-pohon di pekarangan milik warga Ketingan loh. Ada yang bertempat tinggal di pohon melinjo, nangka, dan juga sawo. Paling banyak sih di pohon melinjo, tepatnya di bagian tajuk pohon alias paling atas. Awalnya, kehadiran burung-burung ini dianggap hama oleh warga sekitar. Mereka khawatir pohon melinjo akan berkurang buahnya karena dijadikan sarang oleh si kuntul kerbau. Begitu pula bau menyengat dari kotoran si burung kuntul kerbau yang sangat meresahkan. Tapi tidak berlangsung lama, warga akhirnya menerima kehadiran sobat-sobat Otan ini. Warga Ketingan pun hidup berdampingan bersama si kuntul. Cakep. Teman, sobat Otan ini memiliki daya jelajah yang sangat jauh loh. Burung kuntul kerbau bisa pergi dari sarangnya sejauh 20 km setiap harinya. Dan perhatikan cara mereka terbang. Kalau terbang, lehernya membentuk huruf S. Keren maksimal, Sob. Sob, nggak salah lihat nih. Masa nongkrong di sawah sih? Otan lupa. Mereka memang suka berada di areal persawahan yang selesai dibajak untuk mencari makan, teman. Cacing, kodok, serangga dengan mudah mereka dapatkan di sini. Paman petani juga senang banget sama kehadiran mereka karena burung kuntul menyelamatkan tanaman padi dari serangan hama. Oh iya, mereka dinamai kuntul kerbau karena mereka senang sekali membuntuti kerbau. Sewaktu kerbau bajak di sawah atau jalan di rumput, biasanya lalat dan kumbang akan berterbangan di sekitarnya. Nah, si burung kuntul akan berdiri di dekat kerbau, lalu menyambar serangga-serangga tersebut. Nah, sekarang kerbaunya sudah diganti dengan traktor. Jadilah sekarang mereka selalu ada di belakang traktor. Pintar juga kamu, Sob. Teman, induk kuntul jantan dan betina suka berbagi tugas loh. Kuntul kerbau jantan bertugas membuat sarang dari ranting-ranting pohon. Sementara kuntul kerbau betina bertugas mengerami telur-telurnya selama 26 hari. Anak-anak burung kuntul kerbau ini lumayan doyan makan loh. Setiap jam mama papa kuntul bergantian membawakannya makanan. Aduh. Sabar dong, sabar. Jangan rebutan gitu sih. Semua pasti kebagian kok. Tenang aja, Sob. Oh iya teman, kuntul itu tidak punya gigi loh. Makanan yang ia dapat akan disimpan beberapa saat di dalam temboloknya, Sob, sebelum diberikan ke anak-anaknya. Nah, saat makanan susah dicari, papa dan mama kuntul kerbau terpaksa harus terbang jauh meninggalkan anak-anak mereka. Yap, tanpa pengawasan sama sekali teman, keselamatan anak-anak pun jadi taruhan. Mereka kerap jatuh dari sarang. Dan saat sudah berada di tanah, bahaya lain menghadang. Iya, mereka jadi sasaran hewan predator seperti ular. Bayi-bayi kuntul kerbau ini jelas tidak berdaya, teman. Om kameramen itu mau ngapain sih? Kok pakai naik truk dengan keren gitu ya? Yap, inilah salah satu kreativitas kru si Otan untuk menghasilkan tayangan yang terbaik, Sob. Karena sarang si kuntul kerbau berada di atas pohon dengan ketinggian lebih dari 10 meter, makanya butuh kren seperti itu. Jadi, om kameramen bisa dengan mudah nih mengabadikan kehidupan burung kuntul kerbau di atas sana. Semangat terus ya, om kameramen! Wah, ada apa ya? Kok ramai banget? Kok kalian lari terburu-buru gitu sih, Sob? Jangan-jangan kalian kebelet mau ke kamar mandi ya? Teman, yang sebenarnya terjadi, sobat-sobat Otan ini sedang adu balap. Balapan
ayam, biasa orang Sumbawa menyebutnya, telah menjadi tradisi turun-temurun di sini. Makanya, anak kecil, remaja, orang tua, tumpah ruah menyaksikan sobat-sobat totan ini berlaga. Ayam yang mengikuti balapan ini harus berjenis ayam kampung jantan, teman. Kaki mereka lebih ramping, sehingga lebih cepat larinya. Nah, supaya kedua ayam bisa berlari beriringan, tubuh mereka akan dipasangi sebilah rotan seperti ini. Lalu mereka akan digiring oleh seorang joki. Cara giringnya unik, menggunakan lontar, teman. Butuh kerjasama antara ayam pembalap dengan jokinya. Jika serasi, mereka dapat lari iring-iringan dan seirama untuk mengenai tiang saka. Tapi, kebanyakan yang terjadi, sobat-sobat totan ini hanya dapat berlari sampai tengah arena saja. Alias, tidak berhasil mengenai tiang saka. Oh iya, kalian tahu nggak? Si ayam pembalap ini mampu menempuh jarak 20 meter hanya dalam 3 hingga 4 detik aja loh. Itu artinya ayam mampu berlari secepat 35 km per jam. Wih, mendekati kecepatan lari Om Cristiano Ronaldo yang mampu berlari 38 km per jam. Keren maksimal kamu, Sok. Ayam pembalap yang menang nantinya akan mempunyai harga jual yang tinggi loh, teman. Yang awalnya hanya ratusan ribu menjadi jutaan rupiah loh. Cakep. Awalnya balapan ayam berlangsung saat musim tanam padi, teman. Tapi sekarang setiap bulan masyarakat Sumbawa mengadakan balapan ayam. Bagi masyarakat Sumbawa, balapan ayam bisa mempererat silaturahmi di antara mereka. Kumpul-kumpul sembari nonton balapan ayam pastinya seru banget. Pokoknya makan gak makan, yang penting nonton balap ayam. Lihat balapan ayam tadi, Otan jadi ingat sesuatu deh. Pantas aja ayam susah ditangkep. Lari mereka kenceng banget sih. Teman di rumah ada yang pernah coba nangkep ayam? Ayo ngaku, pasti nggak berhasil nangkep kan? Apalagi ayam kampung yang lincahnya kebangetan itu. Oh iya, ngomong-ngomong udah tahu dong kalau ayam kampung biasa mencari makan sendiri? Nah, karena seringnya mereka berjalan mencari makan, otot-otot yang ada di tubuh ayam kampung pun berkembang. Dan ini mempengaruhi cita rasa daging ayam kampung. Meski agak alot, tapi rasanya sedap. Nah, ini berbeda dengan ayam broiler. Sobat totan yang ini cenderung pasif. Soalnya mereka nggak perlu repot-repot cari makan sendiri. Sudah ada pemiliknya yang memberi mereka makan. Ayam broiler cukup duduk manis di kandang. Wah, kalau adu lari dengan ayam kampung, kamu bisa kalah, Sob. Nah, karena kurang bergerak, otot-otot tubuh ayam broiler tidak berkembang, teman. Tekstur daging ayam broiler pun jadi empuk. Lemaknya juga lebih banyak dari ayam kampung. Sementara urusan rasa nggak segurih ayam kampung. Kalian tim mana nih? Ayam kampung atau ayam broiler? Tentukan pilihanmu sekarang. Kak Amira sibuk banget deh sama sobat raksasa ini. Otan sampai dicuekin. Loh, kok dipakein pelana segala sih, Kak? Memangnya sapi-sapi ini bisa ditunggangi? Wah, ternyata bisa. Ya, walau Kak Amira sedikit kesulitan naik ke punggung sapi, sampai pakai bantuan tangga segala tuh. Selidik punya selidik, ternyata Kak Amira dan Sobat Totan ini mau ikut parade keliling kampung. Apalagi kalau bukan untuk menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kalau paradenya naik sepeda, mobil, atau jalan kaki, itu biasa, teman. Sekarang Kak Amira mau parade dengan cara menunggangi sapi. Kece badai, Kak. Sebelumnya Otan kasih informasi dulu nih untuk kalian. Semua kru dan narasumber yang terlibat sudah mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah ya.
Oh iya, sapi yang ikut parade kemerdekaan kali ini adalah jenis PO alias peranakan ongol. Sepertinya Otan kenal sama sapi yang ditunggangi Kak Amira deh. Aha, itu kan si Margo. Itu loh, sapi raksasa yang sudah malang melintang muncul di sosial media. Kita malah ketemu di sini, Sob. Saking besarnya si Margo dan teman-temannya, beberapa anak-anak kecil sampai takjub tuh. Keren juga kamu, Sob. Udah punya fans. Ketenaran Otan bisa kesalip nih. Oh iya, sapi-sapi yang mengikuti parade ini sebelumnya sudah diseleksi berdasarkan karakternya, teman. Karena tidak semua sapi bisa diperlakukan seperti ini. Bahkan ada ahli yang mendampingi mereka loh. Mereka juga sudah dilatih agar tetap bisa tenang ketika berada di luar kandang. Lihat saja tuh sapi yang ditunggangi Kak Amira. Tetap tenang dan fokus. Cakep. Akhirnya sampai juga nih kita di lapangan upacara. Untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76, Otan mau ikut andil nih di dalamnya. Selain parade, Otan mau ngadain upacara. Otan mau menebarkan semangat kemerdekaan untuk teman-teman di rumah. Pada bendera merah putih, hormat, gerak! Ini nih gudangnya sapi-sapi jumbo, yaitu Sumber Ternak Farm yang berada di Bekasi. Stop! Kak Amira kok nggak pakai masker? Ayo dipakai dulu dong, Kak. Nah, kalau gini kan semuanya jadi aman. Untuk teman-teman, terus pakai masker untuk menghindari penyebaran COVID-19 ya. Balik ke laptop. Sapi deh. Di Sumber Ternak Farm ini, kita akan menjumpai sapi-sapi raksasa dengan ukuran di atas 800 kg. Bahkan, banyak juga yang sudah memiliki bobot di atas 1 ton loh. Biar nggak dibilang hoax, Otan buktiin deh. Otan dibantu Kak Amira akan mencoba menimbang sapi jenis PO alias peranakan ongol. Sapi yang ditimbang adalah si Selamat. Itu loh sapi yang bawa bendera tadi. Selamat adalah salah satu maskot dari peternakan ini, teman. Selain tubuhnya yang besar, sifatnya yang bersahabat menambah kegantengan si Selamat. Coba Kak kameramen, kasih lihat lebih dekat angka di timbangannya dong. Wow, 908 kg, teman. Kelas berat ini sih namanya. Padahal rata-rata sapi peranakan ongol memiliki berat sekitar 700 kg loh, teman. Kok ini malah ikut-ikutan nimbang badan sih? Otan tahu, mau ngebandingin ya? Kira-kira berat Selamat setara dengan berapa banyak orang dewasa ya? Eits, ingat, jaga jarak satu sama lain. Oke, sudah ada 6 orang berkumpul di atas timbangan. Dan hasilnya, jeng 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 jeng. Berat dari 6 orang ini adalah 411 kg. Ya ampun, masih kalah jauh. Setengah aja belum nyampe, teman. Nah, itu baru berat ya, teman. Sekarang bagaimana dengan tinggi si Selamat? Sobat Otan ini memiliki tinggi badan sekitar 180 cm.
jelas lebih tinggi dibanding orang Indonesia yang hanya sekitar 160 cm. Nah, paman yang ini tingginya hampir sepadan nih dengan si Slamet. Paman kedua malah terpaut jauh. Begitu juga dengan Kak Amira dan paman yang terakhir. Kalau dilihat-lihat sih, kalau begini seperti anak tangga ya teman. Sekarang sudah tahu kan juara umumnya siapa? Ya jelas Slamet lah. Nah, kalau yang ini jagoan di kelas jenis simental teman. Bobotnya saja sudah mencapai 1 ton lebih. Sapi simental milik Pak Haji Bambang ini masih bisa jauh lebih besar loh. Cara mengetahuinya adalah dengan menarik kulit luarnya seperti ini. Jika kulit luar masih lentur dan bisa ditarik, sangat mungkin sapi bisa bertambah lagi bobotnya. Selain itu, bisa dilihat juga kekuatan kakinya. Karena kaki yang kuat berguna untuk menopang tubuhnya yang besar. Teman di rumah pasti penasaran deh, kok bisa sapi-sapi tadi mempunyai ukuran raksasa? Yap, pemberian makanan dan vitamin berkualitas sangat berpengaruh teman. Nah, jenis sapi juga mempengaruhi. Saat ini, jenis Sianina menjadi sapi potong terbesar di dunia. Mereka berasal dari Tuscany, Italia. Tinggi sapi Sianina sekitar 2 meter dengan berat mencapai 1.700 kg. Super duper raksasa! Oh iya teman, karena ukuran sapinya yang super jumbo, gak heran kalau peternakan ini sering menjadi langganan para pejabat untuk membeli sapi kurban. Bahkan pada tahun 2020 lalu, Bapak Presiden Jokowi pesan sapi kurban jenis PO di sini loh. Keren maksimal. Kak Amira sepertinya sudah dekat banget tuh sama si Slamet. Udah CS nih kalian berdua. Itu tanduknya Slamet kenapa ya? Kok seperti ada sesuatu? Sob, kamu baik-baik saja kan? Oh iya, Otan baru ingat teman. Ternyata tanduk sapi akan terus tumbuh seperti halnya pada kuku manusia. Tanduk bisa jadi seperti ini karena sapi suka menggaruk tanduknya pada permukaan yang kasar teman. Selain itu, faktor usia juga menentukan seberapa kokohnya tanduk pada sapi. Tapi tenang sob, masalah ini akan hilang dengan sendirinya kok. Syukurlah, Otan tenang deh sekarang.